Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat ya. Sudah siap untuk belajar darinya? Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke? Enjoy for watching. Jangan di skip-skip ya videonya agar kalian paham dengan benar. Oke? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peran-peran Khalifah Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban. Oke. Jadi anak-anak ya, di dinasti Abbasiyah itu kan ada 37 khalifah. Nah, di antara 37 itu yang paling masyhur dan memiliki andil besar itu ada 3 khalifah. Yang pertama itu ada Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana beliau merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya juga ada Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima, dan yang ketiga ada Al-Ma'mun yang merupakan khalifah ketujuh ya. Oke, langsung saja kita ke khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, jadi nama asli beliau itu adalah Abdullah. Lahirnya di Hamimah tahun 101 Hijriah dan wafat 158 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali dan ibunya adalah Salamah. Jadi dari sini kita sudah ketahui bahwasannya beliau ini adalah saudaranya Abul Abbas As-Soffah, khalifah pertama. Karena nama ayahnya itu sama, yaitu Muhammad bin Ali. Jadi khalifah pertama dan khalifah kedua itu bersaudara anak-anak. Nah, beliau menjabat sebagai khalifah itu selama 22 tahun. Nah, terus beliau mendapat gelar Al-Mansur yang artinya orang yang mendapat pertolongan Allah, karena beliau ini sering mendapat kemenangan di saat melakukan perang. Nah, jadi kan kalau zaman dulu itu masih ada peperangan untuk penaklukan wilayah itu ya. Nah, kalau beliau ini melakukan perang ini selalu menang, sehingga beliau diberi gelar Al-Mansur, yaitu orang yang mendapat pertolongan Allah. Lah, kira-kira bagaimana sifatnya khalifah ini? Nah, coba kita simak ya. Oke. Yang pertama, sifatnya beliau ini sangat cinta dengan ilmu pengetahuan anak-anak. Beliau ini mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad dan mendorong mereka untuk mengembangkan pengetahuan seperti itu. Sehingga saat itu kota Baghdad menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Oke, selanjutnya beliau ini bijaksana. Nah, salah satunya sikap beliau ketika menghadapi pemberontak dengan pendekatan personal, tidak langsung diperangi. Jadi kalau beliau menghadapi pemberontak itu nggak langsung diperangi gitu anak-anak. Jadi biasa diskusi dulu. Nah, kalau memang baik-baik gak mau, baru beliau perang seperti itu. Kemudian beliau juga tegas dan mempunyai hati yang lembut. Nah, saking lembutnya ini, beliau ini sering tersentuh mendengar nasihat agama dan lantunan ayat suci Al-Quran. Beliau ini juga cerdas ya. Saking cerdasnya itu, beliau itu bisa menghafal dengan satu kali dengar. Misalnya sekarang kalian kan mendengarkan penjelasan saya ya. Lah, kalau Khalifah Abu Ja'far itu langsung menghafalkan apa yang sudah saya katakan ini. Lah, subhanallah kan. Nah, selain itu beliau juga bisa mengatur kebijakan dalam membangun negara, sehingga membuat negaranya itu bisa menjadi pusat peradaban dunia. Oke, bagaimana kebijakannya? Nah, yang pertama adalah mengatur jalur administrasi negara. Bahkan beliau ini sering disebut juga dengan pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya. Karena apa? Karena beliaulah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar tatanan negara pada Daulah Abbasiyah. Dan jadi pada khalifah yang pertama itu belum sempat untuk membentuk administrasi negara seperti kepala daerah, kepala provinsi seperti itu, karena masih sibuk dengan menghadapi pemberontak. Jadi selama 4 tahun itu masih sibuk untuk menghalau pemberontak. Nah, baru di Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini beliau mulai menata negaranya, sehingga beliau yang sering disebut sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya.
Kemudian beliau juga membangun fasilitas untuk kesejahteraan rakyat seperti rumah sakit, toko kitab, dan Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini yang sangat terkenal itu anak-anak. Jadi Baitul Hikmah ini awalnya pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur ini berfungsi sebagai perguruan tinggi anak-anak ya. Jadi beliau ini mengajak banyak ulama di berbagai negara itu untuk datang ke kota Baghdad untuk belajar dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di sana. Beliau juga menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Jadi waktu itu karena ibu kotanya sebelumnya itu banyak terjadi kayak pertikaian, tidak kondusif, sehingga beliau bermaksud untuk memindahkan ibu kotanya. Nah, salah satunya adalah di Baghdad, di mana kota ini terkenal dengan damai, kota yang sedikit konflik, makanya dinamakan dengan Madinatus Salam atau kota yang damai. Lah, adapun biaya pemindahan ibu kota ini mencapai 18 juta dinar. Nah, 1 dinar itu anak-anak seharga 1 kambing atau 3 jutaan. Jadi silahkan dikali 18 juta dikali 3 juta itu sampai berapa triliun ya. Oke. Kemudian, beliau juga mengadakan gerakan penerjemahan kitab-kitab. Jadi pada saat itu beliau menggerakkan para ilmuwan untuk menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani, Persia, dan lain-lain untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, beliau juga menaklukkan benteng-benteng untuk memantapkan keamanan dan mengamankan beberapa kelompok yang dianggap berbahaya. Jadi salah satu siasatnya itu beliau bekerja sama dengan raja-raja yang ada di Eropa untuk membentuk kekuatan di mana nanti agar musuh-musuhnya para pemberontak itu tidak mudah untuk menaklukkan Daulah Abbasiyah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke yang kedua, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini lahir di Rey tahun 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuron. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 23 tahun. Nah, pada masa pemerintahan beliau ini, Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Bahkan pada saat itu ada peribahasa seperti ini: saking tingginya kedudukan Islam saat itu, tidak ada kata yang dapat menggambarkan. Nah, jadi saking tingginya kedudukan Islam gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Oke, bagaimana sifat beliau? Yang pertama, beliau ini terkenal dengan kealimannya. Beliau sholat 100 rakaat setiap hari sampai akhir hayatnya. Jadi setiap hari beliau sholat 100 rakaat sampai beliau wafat. Kemudian beliau juga memiliki sifat yang tegas dan berani. Beliau ini sering memimpin pasukan saat perang. Nah, jadi kalau raja-raja dulu pemberani itu rajanya itu malah nggak pokoknya tunggu totok yang maju pasukannya, tapi beliau ikut berperang juga. Oke. Kemudian beliau juga tegas karena menghukum pemerintah yang berbuat curang itu langsung dihukum dengan tegas, tidak pandang bulu ya. Kemudian beliau juga dermawan anak-anak. Jadi beliau ini menghajikan ratusan orang itu tiap tahunnya. Wah. Beliau juga berinfak 1000 dirham setiap hari. Jadi setiap hari itu berinfak sekitar 70 juta. Masya Allah ya, dermawan sekali. Kemudian beliau juga sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi beberapa aktivitas ilmu itu difasilitasi secara besar-besaran. Salah satunya yang Baitul Hikmah tadi itu ditambah fasilitasnya. Juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada ahli ilmu dan agama. Oke anak-anak, adapun kebijakan yang dilakukan Harun ar-Rasyid, yang pertama beliau mengembangkan fasilitas yang telah ada
seperti toko kitab, majelis kesusastraan, rumah sakit, dan Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah yang pernah dibentuk oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang berfungsi sebagai perguruan tinggi itu diperluas lagi fungsinya sebagai perpustakaan, sehingga pada saat itu lebih banyak lagi ilmuwan dari berbagai negara yang datang, sehingga lahirlah para ilmuwan yang hebat-hebat dan yang menciptakan temuan yang sangat luar biasa. Oke. Selanjutnya beliau juga mendirikan banyak pabrik anak-anak. Jadi pada saat itu di kota-kota yang ada di Daulah Abbasiyah itu didirikan pabrik-pabrik industri. Bahkan saat itu Baghdad menjadi kota perdagangan yang sangat besar. Beliau juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga 2/3 dunia. Jadi bayangkan anak-anak dulu negara Islam itu menguasai sampai 2/3 dunia. Bahkan ada sebuah kata-kata seperti ini, hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi akan datang kepadaku. Karena saking luasnya kekuasaannya Daulah Abbasiyah, sehingga panen dimanapun nanti hasil panennya akan datang lagi ke kas Daulah Abbasiyah, walaupun itu ditempati oleh orang-orang non-Islam, karena pada saat itu kan orang non-Islam itu diwajibkan untuk membayar pajak bumi atau jizyah kepada orang-orang Muslim karena menempati kekuasaannya atau tanahnya orang Islam. Jadi walaupun dimanapun panen dimanapun nanti hasilnya ini akan kembali lagi ke Daulah Abbasiyah, seperti itu anak-anak. Makanya saat itu mencapai masa puncak kejayaannya karena penghasilannya banyak sekali. Selain itu, beliau juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ahli ilmu dan agama. Beliau memberikan penghargaan kepada seluruh muadzin yang ada di sana 1.000 dirham per tahun atau setara dengan 70 juta. Memberikan penghargaan kepada hafidz dan orang yang menguasai Al-Quran sebanyak 2.000 dirham per tahun atau setara dengan 140 juta. Kepada penghafal Al-Quran, hadis, dan fikih memberikan 4.000 dirham per tahun atau 280 juta. Dan beliau pada saat itu juga menggalakkan mengarang kitab anak-anak. Jadi kitab pada saat itu akan dihargai dengan emas. Misalnya kalian mengarang kitab yang beratnya 1 kg, maka akan dihargai dengan emas seberat 1 kg juga. Makanya pada saat itu orang-orang ini gairah belajarnya ini sangat besar, sehingga lahirlah para ilmuwan dan para ulama pada saat itu. Bahkan saking menghargainya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, ada kata-kata seperti ini, andai karena tidak terhalang sulitnya medan perjalanan, pasti kami datangi satu persatu seperti menghormati Al-Quran. Jadi ini saking menghargainya Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada para ahli ilmu dan agama. Oke anak-anak, khalifah yang ketiga adalah Khalifah Al-Ma'mun. Nah, siapakah beliau? Nah, beliau bernama asli Abdullah. Lahir tahun 786 Masehi dan wafat tahun 833 Masehi. Ayah beliau bernama Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau ini adalah anak dari Harun Ar-Rasyid, khalifah yang kedua tadi, yang kedua yang mempunyai andil besar. Ibunya bernama Murojil. Murojil ini anak-anak adalah bekas budak Persia. Jadi di sini kita bisa ambil hikmahnya, kalau walaupun dari anak budak pun itu, kalau kalian memang belajar sungguh-sungguh di kasarannya ya, kalian tuh bisa menjadi pemimpin yang bijaksana sehingga bisa memimpin negara menuju peradaban yang maju, seperti itu. Masa jabatannya waktu itu kurang lebih 20 tahun. Nah, pada masanya Al-Ma'mun ini juga mengalami puncak keemasan sama seperti ayahnya. Adapun sifat-sifat beliau diantaranya adalah beliau itu arif, bijaksana, berpengetahuan, dan alim. Jadi karena waktu itu kan beliau lahirnya kan di lingkungan kerajaan ya,
dan ayahnya juga seorang yang alim. Jadi anaknya ini dari kecil ini sudah dikirim untuk belajar ilmu agama. Waktu itu sebelum umur 5 tahun, malahan sebelum umur 5 tahun ini beliau ini dikirim untuk belajar agama kepada kedua orang yang terkenal, yaitu adalah Al-Kisai Nahwi dan Yazidi. Bahkan saat itu ada sebuah cerita bahwasannya beliau ini dengan kakaknya Al-Amin itu saking hormatnya ke gurunya, ini sampai rebutan untuk natakan sandal ke gurunya. Sehingga waktu itu biar nggak berantem, akhirnya yang satu, misalnya yang kanan itu Al-Amin, yang kiri untuk Al-Ma'mun, karena beliau sangat menghargai gurunya karena belajar ilmu agama tadi. Kemudian selanjutnya bahkan dalam kitab Al-Bidayah Kinayah diterangkan bahwasanya Al-Ma'mun ini khatam Al-Quran 33 kali di bulan Ramadan. Oke, adapun kebijakannya itu apa saja? Yang pertama, beliau ini melanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diperbesar oleh ayahnya Harun ar-Rasyid sehingga mencapai masa puncak keemasan. Nah, beliau juga memberikan ruang dan kebebasan untuk para ilmuwan dalam menghasilkan karyanya. Jadi kalau kita ingin misalnya ilmuannya menghasilkan banyak karya, otomatis kita juga harus menyediakan fasilitasnya. Nah, diantaranya yang dilakukan Al-Ma'mun ini adalah penguatan Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini kan dulu hanya berfungsi sebagai perguruan tinggi. Kemudian pada Harun ar-Rasyid diperluas lagi menjadi perpustakaan. Nah, di masa Al-Ma'mun ini diperluas lagi menjadi tempat penelitian. Nah, di mana pada Baitul Hikmah ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Nah, kemudian beliau juga membuat majelis munadzarat, yaitu adalah majelis atau perkumpulan para ulama untuk membahas masalah keagamaan. Jadi kalau Baitul Hikmah itu untuk pengetahuan, yang majelis munadzarat ini untuk ilmu agama. Nah, seperti itu ya. Bahkan saat itu beliau juga Baghdad ini, nah, Baghdad pada waktu itu karena kebijakannya bisa menjadi kota peradaban nomor 1 di dunia. Jadi dulu itu Islam itu pernah menjadi peradaban atau kiblat peradaban di seluruh dunia. Nah, Baghdad menjadi kiblatnya para ilmuwan untuk mencari ilmu, sehingga lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Nah, siapa saja ilmuwan itu insya Allah akan kita pelajari di bab 3 lah. Dan pada waktu itu semua ilmu juga berkembang bebas lah. Tapi sisi negatifnya itu karena saking bebasnya maka muncullah aliran-aliran sesat. Di antaranya adalah aliran Mu'tazilah yang mana menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Tuhan. Oke, selanjutnya beliau juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ahli ilmu dan agama. Bahkan waktu itu orang yang bekerja di Baitul Hikmah, ilmuwan bekerja di Baitul Hikmah itu mempunyai gaji yang sangat besar. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi ini, penemu Al-Jabar ini. Beliau digaji itu 4-12 triliun. Bayangkan anak-anak ini setara seperti gajinya Cristiano Ronaldo ya. Oke, berikut adalah penjelasan tentang peran-peran para khalifah dalam memajukan peradaban Islam lah. Dari kita belajar itu kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil? Adapun ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, nah dari situ kita mengetahui bahwa ternyata banyak ilmuwan hebat itu merupakan seorang muslim. Jadi orang muslim itu aslinya adalah orang-orang yang hebat. Oke, selanjutnya Islam pernah menjadi kiblat peradaban dunia. Nah, dan kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji khalifah. Ya, yang tadi kita pelajari tadi diantaranya adalah cinta akan ilmu pengetahuan,
dermawan, bijaksana, berpengetahuan luas, dan alim. Jadi ini imbang anak-anak ya. Beliau alim juga cerdas dalam ilmu pengetahuan. Nah, dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita juga bisa meneladani kebijakan yang diberlakukan dalam memajukan peradaban negaranya dan mengambil pengalaman dari ketidakberhasilan agar kita menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Jadi misalnya ini kan di antara kalian ini ada yang menjadi pemimpin negara suatu saat nanti. Jadi kalian bisa belajar dari kebijakan-kebijakan khalifah terdahulu ini, bagaimana dulu kok bisa berkembang, sisi positifnya, dan dari sisi negatif kita ambil pelajarannya, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu ya.